Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Raditu billahi rabban wa bi islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Kaum muslimin sedang jamaah maghrib Masjid Al-Fidah Muhammadiyah, mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang sentiasa tetap tercurah sampai pada saat ini. Atas semua nikmat-nikmat Allah itu, maka mari kita bersyukur dengan menyatakan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena zat yang paling berhak untuk dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Semua kesempurnaan yang kita miliki itu ketahuilah bahwa sesungguhnya atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan tidak layak kita dipuji karena sesungguhnya semua itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang nikmat itu bisa saja maknanya diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk kita diuji. Namun nikmat juga diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk kita diberikan dari Allah tempat jatuh yang tinggi, apa yang kita kenal dengan istidraj. Diberikan nikmat oleh Allah dalam rangka menghinakan kita, menjatuhkan kita karena melakukan banyak dosa, pelanggaran dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang senantiasa selalu mengamalkan sunnahnya, mengikuti sunnahnya dalam hidup dan kehidupan kita sampai hari akhir nanti insyaallah. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dua ayat di surah Al-Baqarah, yaitu ayat 47 dan 48. Kita tafsirkan dengan tafsir yang dikeluarkan secara resmi oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, yaitu tafsir At-Tanwir Muhammadiyah. Mudah-mudahan kita seterusnya akan melanjutkan pengajian-pengajian tafsir ini sampai nanti apa yang diikhtiar oleh PP Muhammadiyah untuk menyelesaikan penulisan tafsir ini bisa kita jadikan karya-karya itu sebagai bahan referensi dan rujukan kita dalam pengajian tafsir. Pada malam ini kita akan bahas ayat 49 surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz najjaynakum min ali fir'aun
yasumunakum su'al azab yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Jadi pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada Bani Israel untuk mengingat betapa Allah memberikan banyak nikmat kepada Bani Israel. Antara lain adalah nikmat diberikannya kelebihan Bani Israel dari kaum-kaum yang lain. Kemudian Bani Israel juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala lah nantinya itu akan bisa diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk syafaat, di mana saat itu tidak akan bisa kita mengharapkan siapapun, sebagaimana kita di dunia dihadapkan persoalan-persoalan berat, persoalan-persoalan hukum, namun kita masih bisa mengharapkan bantuan-bantuan, keringanan-keringanan, sama ada itu bantuan dan keringanan itu dilakukan secara benar ataupun bantuan dan keringanan hukum itu dilakukan secara batil. Tetapi di akhirat tidak akan ada yang namanya amnesti, tidak akan ada yang namanya pengampunan dari hukum dan seterusnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan Bani Israel untuk selalu bertakwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat 49 Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan. Jadi ini ayat masih membicarakan tentang Bani Israel. Jadi Al-Qur'an itu sangat banyak ayat-ayat di surat-surat yang berbeda membicarakan tentang Bani Israel, membicarakan tentang Nabi Musa, membicarakan tentang Fir'aun. Pada banyak ayat dan banyak surat. Al-Baqarah, kemudian surat Toha, kemudian surat Yunus. Banyak. Artinya apa? Artinya bahwa peristiwa dan kisah yang diceritakan Allah dalam banyak ayat dan surat itu menjadi penting bagi kita untuk tidak bersifatkan dengan sifat-sifat Bani Israel. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali meneruskan tentang bagaimana kejahatan yang dilakukan oleh Fir'aun kepada Bani Israel. Wa isnajjainakum, dan ingatlah tatkala kami selamatkan kalian dari rezim Fir'aun. Jadi kata penghubung waw itu dalam ayat ini, pada awal ayat ini atau pada awal ayat 49 surah Al-Baqarah ini dipandang
atau memiliki keterkaitan dengan kata wazkur pada ayat 47. Ya Bani Israel, ya Bani Israel uzkuru. Ini terkait dengan ayat itu, karena di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel, selain Bani Israel itu menjadi kaum yang dilebihkan oleh Allah dari kaum-kaum lain, nikmat lain yang diberikan Allah kepada Bani Israel adalah kami selamatkan kalian dari kekejaman tirani Firaun. Jadi uzkuru tadi, ingatlah, kenanglah, pikirkanlah yang ada pada ayat 47. Kalimat yang strukturnya seperti uzkuru mengandung makna bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa yang luar biasa, bukan peristiwa yang biasa. Artinya nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada Bani Israel itu adalah nikmat yang luar biasa, bukanlah nikmat yang biasa-biasa. Karena itu harus dijadikan oleh Bani Israel itu sebagai pelajaran. Dalam konteks hari ini, yang mengambilkan pelajaran dari itu adalah kita. Karena berlaku kaidah al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususi sabab. Ungkapan-ungkapan, ibarat-ibarat dalam Al-Quran itu jangan dilihat pada kekhususan sebabnya. Ini kan sebabnya kan Bani Israel, tapi harus dilihat pada umum lafaznya, berlaku untuk semua, termasuk untuk kita. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa yang dimaksud adalah wa isnajjainakum. Wa isnajjainakum itu artinya adalah dan ingatlah. Is itu uzkur. Jadi makna is kalau kita jumpa dalam Al-Qur'an wa is, nah, maka artinya adalah uzkur, ingatlah. Apa yang kita ingat dan apa yang diperingatkan Allah kepada Bani Israel itu adalah peristiwa di mana Allah Subhanahu wa taala selamatkan kalian dari rezim Firaun. Jadi di sini Allah menggunakan kami. Allah menyatakan dirinya kami dalam ayat ini. Kenapa? Karena menunjukkan adanya keterlibatan pihak lain. Dalam hal ini adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam terlibat dalam peristiwa ini karena Nabi Musa perjuangannya luar biasa dalam menghadapi Firaun. Walaupun Nabi Musa itulah anak angkat Firaun. Min ali Firaun. Ali Firaun itulah pengikut Firaun atau pendukung Firaun. Rezimnya, ya. Jadi itu lebih pas ya. Kalau untuk Firaun itu kita gunakan rezim, dan ini tertulis dalam tafsir At-Tanwir Muhammadiyah. Jadi tafsir Tanwir Muhammadiyah ini juga luar biasa sekali dalam penempatan narasi. Jadi Firaun itu oleh tafsir Muhammadiyah dibuat Firaun ya, rezim ya. Sementara Firaun itu sendiri adalah gelar dari raja-raja Mesir.
Jadi gelar dari raja-raja Mesir sama dengan gelar kaisar untuk raja Romawi, atau Kisra untuk raja Persia, atau kalau di Inggris itu Ratu Elizabeth. Bisa juga kita katakan presiden. Jadi Fir'aun itu adalah gelar raja-raja Mesir. Jadi Fir'aun itu banyak sesuai dengan periodenya. Kita tidak tahu periodenya 5 tahun atau berapa tahun, tapi yang pastinya adalah Fir'aun itu adalah penguasa Mesir. Ada juga dinamakan dengan Ramses II. Kalau kita berkesempatan ke Mesir, itu kita akan bisa melihat secara langsung Fir'aun atau Ramses II itu, yang usianya itu, keberadaan jasad itu sejak 1312 sebelum Masehi. Itu masih awet sampai hari ini. Jadi para penguasa Mesir yang memegang kepemimpinan itu sejak zaman Nabi Yusuf. Makanya disebut dengan peristiwa hebat yang harus kita kenang, harus kita ingat, dan dijadikan pelajaran oleh Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Musa, dan oleh siapapun sampai kita yang hidup pada hari ini. Penyelamatan Bani Israel oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari kejaran Firaun dan bala tentaranya, sehingga bisa menyeberangi laut. Yang diseberangi itu Laut Merah, atas izin Allah yang memerintahkan Nabi Musa melalui mukjizatnya tongkat Nabi Musa yang dipukulkan ke laut sehingga membelah Laut Merah. Jadi Laut Merah ini laut yang menghubungkan antara benua Asia dan benua Afrika. Bani Israel selamat, Nabi Musa selamat, sementara Firaun tenggelam. Jadi kalau kita buka jurnal-jurnal itu, Laut Merah itu kedalamannya itu, yang paling dalam itu lebih dari 1.200 meter kedalaman. Nah, itu yang dilalui oleh Bani Israel dan Nabi Musa alaihissalam, sementara Fir'aun juga melalui itu, namun tidak sampai selamat karena Allah tenggelamkan. Nah, ini yang diabadikan dalam Al-Quran surat Yunus ayat 69. Hari ini kami selamatkan badanmu Firaun. Apa tujuannya? Supaya nanti generasi-generasi setelah itu dan sampai hari ini menjadikan ini pelajaran untuk tidak sombong, untuk tidak menyatakan dirinya
sebagai Tuhan untuk tidak melakukan tirani. Jadi tirani itu adalah penguasa yang menyalahkan kekuasaannya, yang menyalahgunakan wewenang kekuasaannya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi patron kata yang diberikan tasydid dalam bahasa Arab itu mengandung makna sering terjadi. Jadi najjainakum karena ada tasdik di situ, ini sering terjadi. Artinya apa? Artinya Allah sering menyelamatkan Bani Israel, sering menyelamatkan Bani Israel. Tetapi Bani Israel itulah orang yang tidak mau berterima kasih dan bersyukur pada Allah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka tasydid di najjainakum itu maknanya adalah sering terjadi. Allah sering menolong Bani Israel. Apa bukti? Apa contoh bahwa Allah sering menolong Bani Israel? Wa iz najjainakum min ali fir'aun yasumunakum su'al azab. Mereka menimpakan, rezim Fir'aun tadi menimpakan kepada kalian siksaan yang berat. Yasumunakum su'al azab. Apa bentuk kekejaman tirani Fir'aun kepada Bani Israel itu? Yuzabbihuna abna'akum. Kita jumpa lagi ada di situ kata tasdik, yuzabbihu, sama dengan tadi najjainakum. Ada najjainakum, ada tasdik di situ. Yuzabbihu juga ada tasdik di situ. Apa maknanya tasdik itu? Maknanya adalah bahwa perbuatan itu sering dilakukan oleh, kalau najjainakum oleh Allah menyelamatkan Bani Israel, kalau yuzabbihu sering pembantaian atau pemusnahan, atau bahasa sekarangnya genosida yang dilakukan oleh Fir'aun kepada Bani Israel. Yuzabbihuna abna'akum, mereka menyembelih anak-anak laki-laki mereka. Anak-anak laki mereka siapa maksudnya? Anak laki-laki Bani Israel. Nah, ini untungnya belajar tafsir itu, karena tasdik saja itu punya makna. Tasdik di najjainakum dengan tasdik di yuzabbihun itu juga punya makna. Artinya apa? Artinya penyembelihan itu sering dilakukan, menjadi kebijakan Fir'aun. Ini kekejaman yang luar biasa, ya, biadab dan di luar peri kemanusiaan. Ini hebatnya tafsir Tamir Muhammadiyah. Tidak ada kompromi-kompromi dalam hal kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Fir'aun, dan diungkapkan dengan bahasa yang juga pantas, karena kita sedang bicara Fir'aun. Jadi penyembelihan anak laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak perempuan. Ya. Kenapa dibiarkan anak-anak perempuan hidup? Sebagai pemuas nafsu jahat mereka. Anak laki-laki kenapa dibunuh, dibantai? Supaya tidak ada yang menyaingi Fir'aun, dan sehingga sana kekuasaan Fir'aun tidak terancam.
Nah, sementara itu ungkapan membiarkan hidup bayi-bayi perempuan, wa yastahyuna nisa'akum, mengandung arti bahwa anak-anak perempuan itu dibiarkan hidup sampai dewasa, lalu ketika dewasa mereka diperlakukan semaunya oleh tirani, oleh rezim Firaun untuk dilecehkan. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, informasi Al-Qur'an ini